Abu Nawas dikerjain temannya saat puasa. Alkisah pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol ngerjain Abu Nawas. "Assalamualaikum," ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. "Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit." Tanpa berpikir apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan dimakan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikir Abu Nawas. Setelah selesai membeli makan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabatnya lagi. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. "Wah, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa," ucap Abu Nawas. "Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum," ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum, kemudian menunggu ditawari makan bersama. "Jangan lupa sholat dulu," ucap temannya yang lain. "Nanti kamu ketinggalan jatah waktu sholat maghrib." "Benar juga," jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah sholat maghrib. Seusai sholat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran, kali ini akhirnya ia bisa makan. "Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran?" tanya temannya. "Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang, kamu jadi mengantuk." Lama-kelamaan, penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian, apakah setelah mengaji akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. "Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur," ucap salah satu temannya. Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur.
Tentu saja saat itu Abu Nawas benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai oleh teman-temannya. Meskipun marah, Abu Nawas ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam saat itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur, mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya. "Semalam aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna." Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. "Mimpimu memang indah, sahabat," ucap salah satu temannya kemudian. "Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang, infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera, hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak untuk menerima zakat." Mendengar cerita tentang mimpi tersebut, salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. "Mimpimu luar biasa sekali, sahabat," ucapnya. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami." "Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja," ucap Abu Nawas memulai ceritanya. "Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud alaihi salam. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa. Beliau seringkali berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari setiap waktu." Kedua sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kemudian semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya padaku, 'Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?' Tentu saja, aku langsung menjawab iya," jawabnya. Kemudian beliau kembali bertanya, "Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?" Dan aku hanya bisa menjawab, "Belum." Kemudian Nabi Daud alaihi salam menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore. Kontan, kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang pujaga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka, rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai.